Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofyan Alim, mahasiswa semester 3 Universitas Muhammadiyah Surabaya, Fakultas Hukum dengan NIM 2020144069. Di sini saya akan mempresentasikan tentang tugas sosial legal dengan judul dampak yang akan terjadi terkait pemindahan ibu kota baru pada masyarakat adat Dayak. Presiden Joko Widodo memastikan bahwa proyek pembangunan ibu kota negara baru di Panajam Pasir Utara, Kalimantan Timur akan terus berjalan. Presiden Jokowi menyampaikan hal ini saat di Istana Kepresidenan pada Jakarta, Rabu, tanggal 8 bulan 9 2021. Pemindahan ibu kota negara harus memikirkan kepentingan jangka panjang. Pemindahan ibu kota juga harus mempertimbangkan dua hal, yakni pusat pengelolaan pemerintahan dan pelayanan publik serta pusat pengelolaan bisnis. Meski rencana proyek tersebut dipastikan terus berjalan, pemindahan ibu kota butuh waktu yang tidak sebentar. Indonesia harus mencontoh negara lain di dunia dalam mengantisipasi perkembangan zaman. Jokowi mencontohkan Korea Selatan yang berhasil memindahkan ibu kotanya. Pemindahan ibu kota negara menelan biaya yang tidak sedikit. Ada dua skema pemindahan yang diusulkan Bappenas, yaitu skema Reksting dan tidak. Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat DPR, Fadli John, menilai wacana pemindahan ibu kota tersebut tidak masuk akal. Menurut beliau, keuangan negara tengah sulit, apalagi pada saat ini kita mengalami pada kondisi COVID-19. Selain itu, dampak sosial juga akan terjadi. Hal lain yang dikhawatirkan adalah marginalisasi suku Dayak secara umum. Yang dapat dilihat dari perbincangan publik adalah Dayak akan seperti Betawi yang semakin terdesak menjadi tamu di rumahnya sendiri. Selain persoalan lingkungan, tata ruang konflik agraria, mental pemimpin Kaltim juga perlu direvolusi. Dampak lingkungan. Selain itu, ada sejumlah dampak lingkungan yang ditimbulkan berbagai pembangunan infrastruktur pendukung pemerintah. Sudah pasti akan berdampak pada lingkungan bencana ekologis. Hal itu patut diwaspadai. Kebutuhan material untuk pembangunan infrastruktur menyebabkan lebih banyak hutan yang akan dimusnahkan. Semakin banyak pula komunitas warga yang kehilangan sekaligus menerima dampak hilangnya lahan selain budaya yang terkuras. Rencana Presiden Jokowi untuk memindahkan ibu kota akan mengancam masyarakat adat di Kaltim, khususnya suku Dayak, terancam akan kehilangan tempat tinggal dan mata pencaharian mereka. Ribuan penduduk asli mungkin akan dipindahkan dari tanah leluhur mereka di Pulau Kalimantan ketika area hutan yang luas dibuka untuk membuka jalan bagi ibu kota baru Indonesia. Ibu kota Jakarta saat ini adalah kota yang padat dan tercemar di Pulau Jawa yang perlahan tenggelam. Sementara Kalimantan dikenal dengan hutannya, orang hutan, dan beruang madu. Di seluruh Nusantara, masyarakat adat dan perdesaan berjuang untuk merebut kembali tanah leluhur mereka. Deputi 2 Sekretaris Jenderal Aliansi Masyarakat Adat Nusantara atau biasa disebut dengan AMAN, Erasmus Cahyadi Terry mengatakan pembangunan ibu kota negara dapat memicu konflik dengan masyarakat adat. Karenanya, ia berharap pemerintah dapat menghormati mereka selama proses pembangunannya nanti. Kita tahu bahwa ada kelompok masyarakat adat di sana. Pemerintah dan DPR, kata Erasmus, perlu melibatkan masyarakat adat dalam proses pembahasan RUU IKN. Pasalnya, sebagian besar kehidupan mereka akan terdampak akibat pembangunan ibu kota negara. Pansus RUU IKN pengalihan status DKI Jakarta harus jelas. Terdapat sejumlah aspek yang dapat mempengaruhi kehidupan masyarakat adat terhadap pembangunan ibu kota baru. Pertama adalah status hak atas wilayah ruang hidup masyarakat. Karena perusahaan yang mengelola tanah di sana tidak pernah mendapatkan persetujuan dari masyarakat untuk mengelola tanah. Kedua, AMAN mengusulkan agar ibu kota baru di Kalimantan Timur dijauhkan posisinya sebagai pusat ekonomi agar tidak menimbulkan peralihan hak atas tanah secara besar-besaran.
Presiden Joko Widodo menjawab berbagai isu tersebut. Ibu kota negara ke Kalimantan Timur dalam wawancara dengan BBC News akhir Januari lalu dan ditayangkan pada Kamis pada tanggal 13 bulan 2 2020. Jokowi juga mengatakan keinginannya mendapat masukan dari tokoh-tokoh adat Kaltim supaya tidak terjadi miskomunikasi karena apapun ini adalah sebuah gagasan besar, pemindahan besar yang akan membawa kita ke sebuah visi besar Indonesia maju di tahun 2045, paparnya, ucap Jokowi. Seluruh masyarakat Kaltim, baik masyarakat adat maupun pendatang, diharapkan mendapat manfaat ekonomi dari pembangunan ibu kota baru. Terkait kritik dan aktivis lingkungan yang menyatakan bahwa pembangunan di ibu kota baru akan menimbulkan dampak lingkungan, Jokowi mengatakan konsep rimba nusa yang dipilih sebagai desain ibu kota baru justru akan melindungi dan memperbaiki hutan di lokasi ibu kota baru tersebut. Di ibu kota baru itu adalah hutan produksi, bukan hutan alam atau tropical land forest. Bukan dari 256.000 hektar yang akan kita siapkan nanti, hanya dipakai 56.000 hektar. Mulai sekarang ini hanya dipakai 5.000 hektar. Artinya justru banyak lahan yang ingin kita perbaiki dan yang kita jauhkan, terang Jokowi. Dari problematika yang akan terjadi dari dampak pemindahan ibu kota, pemerintah harus mempertimbangkan semua aspek yang akan terjadi nantinya agar rencana tersebut tidak terjadi kesia-siaan atau bumerang bagi negara kita. Selain itu, dalam menentukan model perlindungan masyarakat adat untuk konsep kedepannya diharapkan untuk adanya jaminan kepastian hukum tentang pengelolaan hak wilayah masyarakat adat di sana, sehingga masyarakat adat di sana tidak menghilang dan tetap terjaga keasliannya. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.